Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabarnya untuk hari ini? Saya harap semoga kalian selalu sehat-sehat saja. Dan kembali lagi di YouTube channel Bilqis Fauzia. Di video kali ini saya akan membuat sebuah video mengenai sistem pembagian kekuasaan negara. Bantu simak guys, bye-bye. Pembagian kekuasaan adalah sebuah prinsip di mana kekuasaan di dalam negara sebaiknya tidak diserahkan kepada orang atau satu badan saja. Dan konsep pembagian kekuasaan juga sering disebut dengan trias politika. Trias politika pertama kali dikemukakan oleh Johann Locke dan Montesquieu. Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan yang meliputi penyelenggaraan undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengadili segala pelanggaran undang-undang. Kemudian, tokoh lain yang berpendapat mengenai kekuasaan negara yaitu ada Johann Locke. Yang pertama ada kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Dan yang kedua yaitu kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk di dalamnya kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran undang-undang. Dan yang ketiga ada kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Montesquieu berpendapat bahwa kekuasaan federatif dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif, fungsinya untuk mengadili dijadikan kekuasaan yang bisa berdiri sendiri. Ketiga lembaga tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda dengan yang sifat yang terpisah. Dan teori Montesquieu ini dinamakan dengan trias politika. Yang pertama ada kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan dan undang-undang. Contoh kekuasaannya, yang pertama MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR adalah lembaga negara yang tertinggi, namun sekarang MPR menjadi lembaga negara yang sederajat dengan lembaga negara lainnya. Yang kedua ada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. DPR adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. Yang ketiga ada DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. DPD adalah entitas lembaga tinggi negara yang telah terbentuk berdasarkan amanat Undang-Undang 1945. Yang kedua ada lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili pelanggaran undang-undang. Contoh kekuasaannya seperti berikut. Yang pertama ada presiden. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada wakil presiden. Wakil presiden adalah jabatan pemerintahan yang berada satu tingkat lebih rendah daripada presiden. Yang ketiga ada lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif ialah sebuah kekuasaan untuk mengadili segala pelanggaran dalam undang-undang. Dan contoh kekuasaannya seperti ini. Lembaga yang pertama ada MK atau Mahkamah Konstitusi. MK merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga yang kedua yaitu MA atau Mahkamah Agung.
MA adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Dan lembaga yang ketiga ada KY atau Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan suatu lembaga yang memiliki sifat mandiri yang memiliki wewenang dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdapat dua bagian. Yang pertama ada pembagian kekuasaan secara vertikal dan yang kedua yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal. Yang pertama ada pembagian kekuasaan secara vertikal. Menurut pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan pemerintah daerah harus menjalankan otonomi daerahnya dengan seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Dan yang kedua, pembagian kekuasaan secara horizontal. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkat pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang masing-masing di dalamnya terdapat 3 jenis kekuasaan inti, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.